Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi metode deskriptif dan survei. Yang pertama, saya Rina Pertiwi. Yang kedua, teman saya Lasma Rito Silalahi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penelitian deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk yang paling dasar yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia. Lalu menurut Profesor Sugiono pada tahun 2013, metode deskripsi berfungsi untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisa dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Lalu dalam penelitian deskriptif ada berbagai jenis penelitian deskriptif. Yang pertama, metode survei. Metode survei yaitu suatu metode yang memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada untuk mencari keterangan secara aktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, ataupun politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Lalu yang kedua ada metode deskriptif kesinambungan, yaitu metode deskriptif kesinambungan dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan secara terus-menerus atau kesinambungan sehingga diperoleh pengetahuan yang menyeluruh mengenai masalah fenomena dan kekuatan sosial yang diperoleh jika hubungan-hubungan fenomena dikaji dalam suatu periode lama. Lalu yang kedua ada penelitian studi kasus, yaitu penelitian studi kasus memusatkan diri secara intensif terhadap suatu objek tertentu dengan cara mempelajari sebagai suatu kasus yang dimana berbagai unit sosial seperti seorang murid menunjukkan kelainan sebuah kelompok atau sebuah kelompok keluarga. Lalu menurut Nazir pada tahun 1984 mengemukakan bahwa langkah-langkah pokok dalam penelitian kasus ada 6. Yang pertama itu menemukan rumusan tujuan penelitian, kedua unit-unit studi atau sifat-sifat serta proses yang akan menentukan penelitian, ketiga rancangan serta pendekatan unit-unit dan teknik pengumpulan data yang digunakan, lalu keempat kumpulan data, kelima organisasi dan informasi, yang keenam susunan laporan dan menentukan kesimpulan serta implikasi dari hasil penelitian. Lalu yang selanjutnya jenis penelitian, analisis, pekerjaan dan aktivitas. Menurut Nazir pada tahun 1984 halaman 771 dalam buku Metode Penelitian mengungkapkan bahwa penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas merupakan penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia, dan hasil penelitian tersebut dapat diberikan secara rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang. Terus selanjutnya ada penelitian tindakan atau action research, yaitu penelitian tindakan merupakan penelitian yang berfokus pada penerapan tindakan yang bertujuan meningkatkan mutu dan memecahkan permasalahan. Merupakan penelitian yang berfokus pada penerapan tindakan dengan tujuan meningkatkan
meningkatkan mutu atau memecahkan permasalahan pada suatu kelompok subjek yang diteliti dan diamati tingkat keberhasilannya atau dampak dan tindakannya. Lalu selanjutnya ada penelitian perpustakaan, yang dimana penelitian perpustakaan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat, baik itu berupa buku, makalah, ataupun tulisan bersifat yang membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Menurut Kartini Kartono pada tahun 1986 halaman 28 dalam buku Pengantar Metode Research Sosial mengungkapkan bahwa tujuan penelitian perpustakaan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang ada di perpustakaan. Hasilnya akan dijadikan fungsi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian di lapangan. Kemudian ada penelitian komparatif, yaitu menurut Profesor Sugiono pada tahun 2005 halaman 11, penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Dalam buku penelitian karangan Muhammad Najir pada tahun 1988 halaman 69-70 terdapat keunggulan dan kelemahan dalam metode komparatif. Keunggulannya adalah yang pertama, dengan adanya teknik yang lebih mutakhir serta alat statistik yang lebih maju, membuat penelitian komparatif dapat menggandakan estimasi terhadap parameter hubungan kausal secara lebih efektif. Lalu penelitian komparatif yang bersifat ex post facto mengakibatkan penelitian tersebut tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas. Lalu interaksi antar faktor-faktor tunggal sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu fenomena menjadi sukar untuk diketahui. Lalu selanjutnya mengkategorisasikan subjek dalam tujuan perbandingan dapat menjurus pada pengambilan keputusan dan kesimpulan yang salah. Akibatnya, kategori yang dibuat mempunyai sifat kabur atau bervariasi dan tidak kokoh. Selanjutnya akan disampaikan presentasinya selanjutnya oleh Asmarito Silale mengenai survei. Silalahi, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu survei. Penggunaan survei. Survei ditunjukkan untuk memperoleh gambaran umum tentang karakteristik populasi seperti komposisi masyarakat berdasarkan kelompok, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, suku bangsa, etnis, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada popularitas survei. Ada 3 hal yang melatar belakangi popularitas metode survei. Yang pertama itu bersifat serbaguna, karena dapat digunakan untuk berbagai jenis permasalahan. Yang kedua, cukup efisien, karena membutuhkan biaya yang cukup relatif murah. Yang ketiga, survei menghimpun data tentang populasi yang cukup besar dari sampel yang relatif kecil. Selanjutnya ada pengumpulan data survei, di mana yang pertama, wawancara langsung. Nah, wawancara ini merupakan cara yang efektif, karena bisa bertatap muka langsung dengan responden dan waktunya juga cepat. Saat itu juga informasi dapat diperoleh
dari responden, namun ada kelemahannya karena membutuhkan biaya yang cukup besar karena peneliti harus terjun langsung untuk menemui si responden. Nah, yang kedua itu ada wawancara melalui telepon. Ini tidak beda jauh dengan wawancara langsung, namun tidak bertatap muka. Dan di sini si responden mudah merasa jenuh karena tidak bertatap muka langsung, dan juga biayanya cukup relatif tinggi di bagian penggunaan pulsa. Nah, yang kedua adalah pengedaran angket kepada kelompok. Nah, pengedaran angket kelompok ini sangat relatif menggunakan waktu yang cukup cepat karena dalam sekali memberikan survei dapat memperoleh data dari sejumlah responden. Biasanya ini dilakukan pada para guru, siswa, pegawai yang bekerja dalam instansi atau kelompok yang sama dan secara rutin melakukan pertemuan. Nah, yang keempat ada pengedaran angket melalui pos. Dari keempat ini, pengedaran angket melalui pos lah yang sangat murah karena hanya menggunakan perangko pos sudah dapat mengirimkan angket kepada cukup banyak responden. Namun kelemahannya banyak angket yang tidak kembali sesuai jumlah yang telah dikirimkan kepada responden. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah survei. Yang pertama, merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, setelah itu memilih sumber dan populasi target. Selanjutnya yang ketiga, pemilihan teknik dan pengembangan instrumen pengumpulan data. Yang keempat, petunjuk pengisian. Yang kelima, penentuan sampel, pemilihan dan penarikan sampel. Yang keenam, pembuatan alamat. Yang ketujuh, uji coba. Kedelapan, tidak lengkap atau angket tidak kembali. Yang kesembilan, tindak lanjut. Nah, kesimpulannya, penelitian deskriptif untuk memecahkan masalah. Jenis informasi yang digali dengan penelitian deskriptif yaitu studi kasus, studi korelasi, studi perbandingan, studi evaluasi, studi prediksi. Sedangkan penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan data konfirmasi tentang populasi yang besar dan menggunakan sampel yang relatif kecil. Populasi bisa berkenaan dengan orang, instansi, lembaga, organisasi, dan lain sebagainya. Dan pengumpulan data survei melalui wawancara, wawancara melalui telepon, angket melalui pos. Sekianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.